Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, mumpung kita lagi gak ada kerjaan, kita cari-cari ini. Dan ternyata di belakang di gudang saya mendapatkan sebuah spakbor NMAX ya, spakbor depan NMAX yang gak kepake, yang sudah berdebu. Karena ini ada yang patah sedikit ya, nanti kita perbaikin. Rencana kita akan WTP ini. Oke, sebelumnya kita bersihkan dulu dan kita amplas dulu untuk bagian spakbor ini. Kita cuci dulu dengan air dan kita amplas menggunakan grid amplas ukuran 400 karena pada spakbor NMAX ini masih original ya, Lur. Oke teman-teman, kita sebelum mengkarbon WTP spakbor depan ini, sebelumnya kita epoksi terlebih dahulu. Meskipun bahannya original, kita harus epoksi terlebih dahulu ya, agar aman untuk proses pengkarbonan nanti. Oke. Oke teman-teman, setelah epoksi ini kering sekitar kurang lebih 2 jam, kita tanpa amplas langsung naikkan warna utama, warna dasar ya. Warna dasar dari proses pencelupan WTP ini. Kita mengambil di warna abu-abu gelap ya. Di warna silver bisa, di warna hitam juga bisa, karena WTP yang kita pakai ini jenisnya tidak transparan. Kalau misalkan WTP-nya jenisnya transparan, kalian bisa menggunakan dasaran warna hitam, warna silver, ataupun warna abu-abu tergantung dari jenis motif WTP tersebut. Karena ada WTP yang terang membutuhkan dasaran hitam dan ada WTP yang gelap membutuhkan dasaran warna silver. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk aktivatornya sendiri saya pakai aktivator seperti ini ya, untuk ukuran 1000 mili atau 1 liter. Untuk pembelian link saya taruh di deskripsi ya nanti ya. Oke. Nah kita lanjut pada pemotongan water transfer printingnya atau karbon WTP-nya ya. Untuk pemotongan kita bisa lebihkan bagian sisi, persisinya kita lebihkan sekitar 3 cm ya. Nah untuk kalian yang mau belajar karbon, kenali bagian-bagian yang harus menghadap menghadap ke air itu yang mana. Biasanya ini di karbon ada yang glossy, ada yang doff ya. Nah tapi gak jadi patokan untuk glossy doff-nya, cuman kita tes pakai air mana yang lengket. Nah yang lengket itu biasanya itu pasti nempel di air, entah itu doff maupun gloss ya. Oke. Kita langsung masuk juga ke proses pencelupan. Kita bersihkan terlebih dahulu. Minimal kalian bisa mengkarbon itu mempunyai kolam sekitar setengah meter ya, atau 50 cm itu minimal sudah. Tapi untuk di saya ini panjangnya 1 meter dan lebarnya 50 cm ya, jadi kolam kecil saja. Cara naruhnya seperti ini, kita hentakkan rata pelan-pelan dan kita tarik bagian sisi WTP-nya agar tidak berkerut ya. Jika ada gelombang, ada gelembung ya, gelembung maksudnya. Gelombang dikit, gelembung yang banyak itu kita sangat beresiko. Jadi kita tepikan dulu semuanya bagian gelembung-gelembungnya dan kita tarik bagian sisi WTP-nya sehingga WTP tersebut tidak berkerut ya. Karena jika berkerut pada proses pencelupan nanti dia tetap berkerut pada media yang nempel ya. Jadi kita harus tarik serata mungkin untuk bagian WTP ini ya. Oke, dan kita tunggu setelah ini sekitar 1 menit 2 menit ya, sampai benar-benar menyatu dengan air. Dia sampai rata banget, baru kita siap mengaplikasikan sebuah aktivatornya. Oke. Nah oke teman-teman, ini dirasa sudah cukup sekitar 2 menit ya. Ini sudah sangat
rapi ya. Kita tinggal semprot aktivatornya. Untuk penyemprotan kalian bisa pakai spray gun, bisa pakai alat semprot seperti saya. Tapi karena saya jauh dari bengkel saya kolamnya, saya pakai semprotan seperti ini. Yang penting sama-sama bisa rata ya. Setelah melebur seperti ini, kita celupkan perlahan media atau spakbor NMAX ini secara perlahan ya, masuk dalam air dan didorong maju ke depan perlahan. Intinya sangat perlahan saja dan tenang agar WTP menempel mengikuti media ya. Nah, setelah tercelup kita diamkan dalam air, kita goyang-goyang agar WTP tersebut bisa putus dan melekat ya sempurna pada media tersebut. Nah, setelah dirasa cukup kita angkat dan kurang lebih seperti ini hasilnya. Cukup rata, cukup halus ya hasilnya, rata, tidak ada yang kerut. Nah, misalkan di bagian pinggir atau di bagian pojok, bagian lekukan-lekukan yang cukup dalam ya, itu biasanya agak buram dan agak tidak terkena ya, melar ya, itu melar biasanya. Tapi itu hal wajar untuk di bagian WTP, itu wajar ya, karena emang seperti itu sifatnya water transfer printing, itu emang ngikutin lekukan media. Cuman jika lekukannya itu parah, dia akan ketarik ya, jadi motif itu seakan-akan hancur. Nah, teman-teman, ini setelah kita diamkan, setelah proses pencelupan tersebut kita diamkan kurang lebih 10 menit ya, biar WTP itu melekat dengan sempurna. Nah, sekarang kita waktunya untuk membersihkan lendir-lendir aktivator yang tersisa pada media tersebut. Kita siram dengan air. Ada orang yang sebenarnya kita banyak cara ya. Ada orang yang dia tuh habis celup dia langsung siram air, dia gosok perlahan pakai tangan sambil disiram dengan air. Cuman kalau saya itu sabar aja, yang penting enak. Nah, cara saya ini emang cukup lama. Dia diamkan kurang lebih 10-20 menit, setengah jam juga bisa. Dia emang lengket banget nanti. Cuman di bagian pembersihan nanti saya tinggal menggosok menggunakan busa plus air dan sabun seperti ini. Kita gosok, dia langsung mulus ya, dia langsung hilang untuk aktivatornya. Tapi kalau setelah dia celup dan dia baru celup, dia langsung bersihkan, aktivator itu akan lama buat bersih dari medianya. Jika seperti ini, cara seperti saya ini, dia cepat hilang ya aktivatornya, cepat halus lah, cepat rata, karena media WTP ini sudah melekat dengan sempurna di bagian dalam, dan di bagian aktivatornya sudah agak terpisah ya dengan medianya. Jadi kurang lebih seperti itu ya lur ya. Setelah bersih kita keringkan dan kita lanjut proses pengakliran. Oke lur, kita sudah keringkan semuanya ya ini ya WTP-nya, dan kita siap untuk proses pengekliran. Clearnya saya tetap menggunakan auto globe 4:1, 2:1 ya, dan thinner saya menggunakan 0,5, 50% lah gitu. Agak encer ya, soalnya di WTP ini kalau kita agak kental hasilnya bakal drop ya, jadi kita encerin dikit aja. Kita clear 2 lapis dengan jeda 10 menit ya, cuman kita langsung kasih hasilnya saja. Untuk pengekliran saya menggunakan 2 lapis ya. Yang pertama tipis rata, yang kedua tebal basah. Oke teman-teman, jadi setelah proses pengekliran seperti ini ya hasilnya, cukup halus dan rata. Di bagian motif juga cukup rata ya, kemiringan juga rata. Buat kalian yang menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.